Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ditya Farul Yaksono dari NIM 23 19 10 10 10 Dan di sini saya akan presentasikan tugas saya membahas rangkaian seri, rangkaian paralel, rangkaian campuran, dan resistor dari dosen pengampu Pak Dani. Oke, di sebelum saya menerangkan rangkaian seri paralel dan seri campuran, di sini saya akan mengenalkan hukum Ohm. Ya, hukum Ohm ini sebuah rumus ya. Kita mencari voltage atau tegangan, I itu arus, R ini resisten hambatan. Ya, dari voltage kita bisa dapatkan I kali R. Kalau kita mencari arus, kita bisa pakai voltage bagi R atau hambatan. Kita mencari resistance bisa dari volt dibagi arus. Ya, ini segitiganya sangat berhubungan ya. Lanjut, rangkaian seri. Apa sih rangkaian seri itu? Ya, rangkaian seri itu sambungan komponen sebaris. Biasanya eh, itu rangkaiannya sebaris ya, jadi saling berhubungan. Ya, biasanya kekurangannya tuh jika salah satu, misalnya resistor ya, atau komponen listrik ya, salah satunya tuh ada yang mati, itu bakal mati semua. Dan biasanya untuk kelebihannya sendiri, ini gampang dirangkai. Biasanya penerapannya di lampu jadul, lampu hias gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh soalnya. Nah, ini ada R1 50 ohm, R2 100 ohm, R3 60 ohm. Nah, dengan rumus yang kita dapat dari slide pertama ini, R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Ini tergantung seberapa banyak komponennya. Ya, di sini kan ada tiga hambatan ya, berarti tiga komponen resistor di sini. Nah, jadi R total dari 50 ohm tambah 100 ohm tambah 60 ohm. Didapatkan 210 ohm. Gimana kita buktikan dengan software namanya Tinkercad. Oh, ini sebelumnya kita siapkan dulu rangkaiannya. Kita pakai multimeternya menggunakan resisten. Terus kita atur resistornya. Berapa resistennya? Sesuai yang tadi soalnya 50, 100, dan 60. Nah, terus start simulation kita dapatkan 210 ohm. Berarti ini benar adanya ya rumusnya dengan prakteknya. Oke, ini rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu rangkaian yang sambungannya itu bercabang. Biasanya komponennya itu bercabang ya seperti ini. Bercabang. Nah, ini kekurangannya ribet, masangnya ribet. Kalau kelebihannya tuh, misalnya ini mati satu ya. Nah, ini tetap jalan arus listriknya. Jadi, kalau untuk penerapannya sendiri, itu ada di instalasi listrik di rumah. Oke, kita lanjut soalnya. Oh, di sini ada rumusnya. 1/R total sama dengan 1/R4 tambah 1/R5 tambah 1/R6. Nah, ini R4, R5, R6. Jadi, ini ada contoh soalnya rangkaian paralel ya. Sini ada 100 ohm, 50 ohm, 30 ohm. Lalu satu per 300, 1/50, 1/30. Nah, kita buat penyebutnya 300 ya, karena faktorial. 3 tambah 16, 10, 19 per 300. Kita dapat 1 per R dot 0,0633. Nah, ini pindah ruas satunya. Jadi 1/00633 sama dengan 15,8 ohm. Oke, ini pembuktiannya sama. Kayak tadi, multimeternya kita setting ke resisten. Resistornya kita setting dengan seperti soal yang tadi. Nah, terus kita start simulation. Kita lihat perhitungan kita benar atau tidak. 15,8 sama kan kayak tadi. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Rangkaian campuran. Oke, rangkaian campuran ini rangkaiannya tuh sebenarnya campuran dari seri dan paralel. Nah, ini seri, paralel. Nah, aku nggak ada gambarnya ya, jadi pakai Tinkercad. Gambarnya aku screenshot.
Oke, lanjut. Tes. Ya, perawannya nih biasanya anu, sesuai kebutuhan sih elektronik. Biasanya dibuat pakai sensor-sensor gitu dari elektronik modern lah. Oke, ini ada contoh soalnya. Nah, ini kayak yang tadi satu kita 100 ohm, R2 50 ohm, R3 50 ohm. Oke, kita lihat di sini ada bentar, kameranya aku pindah dulu. Oh, nggak aman. Jadi kameranya aku pindah dulu sini. Oke, satu per R paralel. Kita cari dulu paralelnya. Nah, ini agak tricky ya kalau seri paralel ini kita harus hitung satu-satu dulu. Jadi hitung yang bisa dulu. Ya, nah, kalau dari aku nih, Pak, kita hitung paralelnya dulu ya. Satu per R paralel. Nah, kita dapatkan 0,3, 1,3. Oke, terus kita R totalnya gimana? R totalnya R paralel tambah rangkaian serinya. Nah, ini R3 tambah R3. Jadi 1,0 1 per 0,03 tambah 50 sama dengan dihasilkan. Nah, 1 dibagi 0,03 dihasilkan 33,3 ya. Terus ditambah 50. Nah, dihasilkan 83,3 ohm. Oke, coba kita buktikan pakai digerakkan ya. Nah, ini dia. Bisa dilihat. Kita siapkan kayak modenya resisten. Sesuaikan resistornya, resistennya. Terus kita start simulation. Nah, bisa dilakukan 83,3. Kita buktikan yang tadi. Nah, ini sama. Oke, nah ini perbedaan seri dan paralel. Nah, ini bisa aku simulasikan ya. Ini start simulation. Nah, diketahui ini ada 1000 ohm. Sini ada 250 ohm. Nah, di sini tiap resistornya ada 500 ohm ya. Di rangkaian seri. Kita hapus dulu anunya. Hapus dulu eh, multimeternya. Biar kita sambungkan dulu ke baterainya agar jalan aliran listriknya. Oke, kita lihat dulu. Nah, jalan. Nah, start simulation. Nah, ini hidup. Nah, misal aku membuat resistornya ini mati ya, tiba-tiba. Anggap aja ini mati ya. Jadi, nggak karena ditinggalkan nggak ada simulasi untuk mati. Jadi, aku hapus saja resistornya satu. Kita start simulation. Nah, nggak bisa hidup lampunya. Oke, sama kayak tadi ya, yang aku simpulin tadi. Nah, ini kalau rangkaian paralelnya. Nah, bisa dilihat ada 500 ohm yang resistor. Terus aku mau ambil satu resistornya. Dan alirannya harusnya tetap jalan. Sesuai dengan teori yang tadi. Nah, tuh. Lampunya masih hidup. Ya, itu perbedaannya. Oh, sebelum ke resistor. Kalau saya paralel gimana? Sama aja sih. Tergantung masalahnya. Misal kalau yang putus itu di paralel, mungkin aliran listriknya masih hidup ya. Kalau putusnya di seri, bisa jadi nggak bisa. Nggak, lebih ke nggak bisa sih. Emang nggak bisa. Soalnya kan se searah listriknya. Oke, resistor. Resistor itu sebuah hambatan ya. Komponen untuk menghambat aliran listrik. Nah, cara bacanya itu gimana sih? Nah, sini ada 4 kabel ya. Ini contoh aja sih, 4 kabel. Nah, biasanya dibuat di dua nih, di kabel pertama dan kabel kedua ini adalah digit, biasanya sebagai nominal. Nah, biasanya coklat, coklat ini satu ya, satu, hitam ini satu. Hitam ini nol, nol. Berarti ini 10. 10. Nah, di kabel ketiga
Ini bisa dilihat ya. 10 kuadrat berarti 10 kali 10 100. Jadi berarti 10 kali 100 sama dengan 1000 ohm. Nah, perak ini apa? Perak ini toleransi. Bisa kita lihat ya, toleransi di sini silver 10%. Lalu berarti 10% dari 10 ohm. 10% dari berapa? 100 ya mungkin. Berarti ini antara 900 sampai 1100 sih harusnya. Kalau 10% itu. Berarti kalau misal resistornya diukur, nah itu hmm, bisa 900 atau 1100 ukuran resistornya. Tergantung sih, tergantung toleransi kan sih. Oke, ini pembuktiannya. Tadi kan ada coklat, hitam, sama grey. Coba kita atur di sini. Karena tadi kan didapat 1000 hektar. Nah, tadi kan didapat 1000 ohm ya. Coba kita lihat cek di Tinkercad. Kita buat 1000 ohm di sini. Warnanya sama. Nah, di sini kita lihat coklat, hitam, merah, dan gold. Sama, sama kayak tadi. Cuman ini agak beda sih toleransinya. Tapi gak masalah sih. Ya, ya mungkin sekian aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.